Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Ilyas Mahesa Agarta dari kelas F, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran, akan menjelaskan sedikit mengenai tanaman Clotararia juncea L. Seperti apa sih wujud tanaman ini? Nah, beginilah kenampakan Clotararia juncea L. Baik, langsung saja. Clotararia juncea L ini atau memiliki nama lokal orok-orok lembut merupakan tanaman tahunan ya. Artinya dia umurnya cukup panjang. Nah, dia ini berasal dari keluarga polong-polongan atau yang biasa kita sebut Leguminosa. Tanaman ini dapat digunakan sebagai HMT atau hijauan makanan ternak dan juga dapat digunakan untuk perbaikan tanah bila digunakan sebagai pupuk. Nah, tanaman ini itu berasal asli dari Asia ya, di Bangladesh, Bhutan, dan India. Dan dia itu bisa dibudidayakan di daerah beriklim subtropik maupun tropik ya. Nah, langsung saja ke morfologi orok-orok lembut ini. Nah, dia itu memiliki tubuh yang tegak ya, yang dapat mencapai tinggi lebih dari 3,5 meter dengan cabang yang jarang-jarang, meskipun ada pula yang cabangnya lebat. Memiliki akar tunggang yang kuat, batang bergerigi dan ditutupi oleh bulu halusnya. Batangnya memiliki diameter sekitar 2 cm, memiliki daun lonjong elips dengan panjang 4-13 cm daunnya itu ya, dan lebarnya itu setengah sampai 3 cm. Panjang petiol ya, itu sekitar 2-3 mm dan stipelnya juga sama 2-3 mm. Bentuknya raceme dengan panjang bunganya itu bisa sampai 25 cm, dengan pada bunganya itu ada 18-20 buah kelopak bunga yang tadi berwarna kuning. Nah, memiliki pod sepanjang 3-6 cm dengan diameternya kira-kira 1-2 cm. Tiap pod ini berisi 6 biji ya, 6 benih yang berwarna coklat yang bentuknya itu mirip seperti ginjal. Nah, bagaimana sih lingkungan seperti apa yang dibutuhkan oleh orok-orok lembut ini untuk menyokong tumbuh kembangnya? Yang pertama itu keadaan tanah. Keadaan tanahnya itu dia membutuhkan sekitar pH 5 sampai 7,5 dari asam sampai netral. Terus dia itu tidak toleran terhadap genangan air. Jadi usahakan tanah tidak tergenang dan tidak mengandung banyak garam. Nah, suhu dan kelembapan. Nah, orok-orok lembut ini cocok pada suhu hangat pada musim panas ya, dan toleran juga terhadap udara kering. Nah, tadi iklim yang dibutuhkan bisa tropis maupun subtropis. Nah, untuk pemupukan, biasanya pemupukan itu dilakukan pada masa vegetatif ya, atau pada masa awal-awal pembungaan. Produksi hijauan. Nah, ternyata orok-orok lembut ini dapat menghasilkan 2 ton bahan kering ya per hektar setelah 6-8 minggu ditanam. Nah, setelah itu dapat dipanen sebanyak 4 minggu sekali. Jadi lumayan, setelah 2 bulan gitu ya, setelah 2 bulan dipanen, sebulan berikutnya sampai 1 tahun bisa dipanen kembali. Nah, tanaman ini relatif tumbuh cepat ya. Bahkan pada keadaan yang mendukung, tanaman ini dapat tumbuh 1,2 meter setelah 2 bulan. Nah, bahkan 1,8 meter setelah 3 bulan. Tanaman ini tidak dapat tumbuh dengan spesies lain ya, kecuali untuk tujuan tertentu, yaitu tumpang sari. Nah, biasanya tumpang sari itu dilakukan dengan padi, gandum, dan Censurus americanus. Nah, berikut adalah kandungan nutrisi dari orok lembut.
Orok-orok lembut ini memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18-22% ya. Memang biasa tumbuhan-tumbuhan dari leguminosa itu memang tinggi protein, mengandung 0,29% fosfor dan 1,4% kalsium. Kecernaannya pun cukup baik, yaitu 60% kecernaan pada ternak. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat ya di sudut bawah, sumbernya Tropika Forest. Di situ banyak sekali informasi-informasi mengenai hijauan yang dapat kita temukan. Ya mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.